Assalamualaikum, bertemu lagi di Sri Hartati Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2. Ada sebuah kata bijak, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar pelajaran 8 ya. Senangnya berakhlak terpuji, dengan submateri memahami makna simpati, toleransi, dan hidup rukun beserta contoh-contohnya. B. Pengertian simpati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada siapa, kepada siapapun, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain, biasanya suatu perasaan sedih dalam diri sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Juga misalnya di daerah lain terjadi banjir atau bencana alam, maka kita akan merasakan perasaan yang sama seperti orang yang mendapatkan bencana atau musibah. Contoh simpati: 1. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Ya, jadi ketika ada teman kalian yang curhat, maka dengarkan sampai selesai. Ya. Yang kedua, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain, baik sedih maupun gembira. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Yang keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang yang sedang kesusahan. Dan jika kita tidak bisa memberikan apa yang diminta, maka kita harus mencari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang bisa ikut membantu. C. Sikap toleran. Anak-anak, tahukah kalian apa arti toleran dan apa bedanya dengan toleransi? Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membolehkan, membiarkan, pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Ya, itu adalah pengertian toleran. Sedangkan toleransi adalah berkaitan dengan sikap, dengan perilaku, yaitu sikap saling menghormati dan bekerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Nah, kalian paham ya? Nah, setelah kalian paham, lihat contoh toleransi. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat. Ya. Jadi ketika ada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, maka hargai. Yang kedua, tidak membuat gaduh atau keributan di tempat orang yang sedang melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga,
tidak membuat keributan ketika sedang belajar, dan menjelaskan penjelasan dari guru. Jadi ketika guru menjelaskan pelajaran yang dipelajari, maka kalian dengarkan, tidak membuat keributan atau tidak membuat kekacauan dalam kelas. D. Hidup rukun. Tahukah kalian apa artinya hidup rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar, ya. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang menyebabkan budayanya pun berbeda-beda. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah memperingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Akan tetapi Allah menegaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya, bukan orang yang banyak harta atau bukan orang yang cantik atau bukan orang yang ganteng, ya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya. Setelah kalian paham tentang makna hidup rukun, yuk kita lihat contoh hidup rukun. Yang pertama, setiap kita akan berbicara, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Jangan asal bicara, ya, sehingga perkataan kita tidak menyinggung orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain, baik perkataan maupun sikap, ya. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, tentunya dengan adab dan sopan santun, ya. 4. Mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kalian paham materi yang telah dijelaskan tadi, yuk kita lanjutkan dengan ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. Kalian kerjakan di buku tulis PAI kalian, ya. Ada 3 soal. Nomor 1, jelaskan pengertian simpati dan beri contohnya. Yang kedua, jelaskan pengertian toleran dan toleransi. Beri contohnya. Yang ketiga, jelaskan pengertian hidup rukun dan beri contohnya. Kalian kerjakan dengan baik, ya. Baik anak-anak, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.